di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat lah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga sehat semua penonton pesantren Jolali ya. Semoga kita tetap bisa mengarungi kehidupan yang sementara ini, yaitu al-hayatul faniyah, kehidupan sementara yang penuh dengan tipu daya, dan menyeberang selamat ke alam dalam kehidupan yang kekal abadi yang tidak mati-mati lagi, yaitu al-hayatul faniyah. Moga-moga ya. Dan ada kabar gembira ya, setelah kemarin heboh soal pernyataan dari peneliti dari BRIN itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional ya, Badan Riset ya dan Inovasi Nasional, yaitu Andi Pangerang Hasanuddin, yang mengatakan sini ya, orang Muhammadiyah saya bunuh satu-satu katanya. Gara-gara Perserikatan Muhammadiyah menentukan jadwal Idul Fitri 1 Syawal itu hari Jumat, tidak ikut pemerintah yang hari Sabtu, dan marah itu peneliti BRIN ya, termasuk siapa itu, Thomas Jamaluddin ya. Dua-duanya udah minta maaf tuh, karena kemudian orang Muhammadiyah marah ya, kenapa dibunuh gara-gara beda pendapat. Dilaporin polisi itu Andi Pangerang Hasanuddin itu, dan minta maaf juga itu Thomas Jamaluddin yang udah terbiasa dari tahun ke tahun menghina, menyudutkan Muhammadiyah ya, karena persoalan ini wujudul hilal itu ya, kesombongan intelektual itu kadang-kadang bisa membuat orang itu terpeleset. Dan kedua ya, minta maaf, dan meminta maaf juga ini ke ibunya Andi waktu dia lebaran ke Jombang, Jawa Timur. Diminta maaf, kata polisi di Polres, dia dimarahi sama ibunya sendiri, ibu kandungnya. Kenapa kamu ngomong gitu? Karena ibunya orang Muhammadiyah. Aduh, hidup ini ya penuh dengan aneh ya, aneh-aneh. Dan direspon itu rupanya kasus itu oleh CEO dari AMI Group ya, yaitu Ustadz Azam Mujahid Izul Haq ya. Dan Muhammadiyah sedang melakukan terobosan katanya, yaitu membuat hotel wakaf ya di Mekah untuk jamaah umroh dan haji Indonesia. Luar biasa, Muhammadiyah bikin hotel wakaf ya. Bukan pemerintah. Harusnya pemerintah
Pemerintah Malaysia bikin hotel untuk warga Malaysia umroh dan haji ya. Negara-negara lain juga begitu. Cuma Indonesia punya uang apa yang namanya itu, uang dana haji, dana abadi umat apa itu. Ya, nggak tahu kemana itu dana hajinya itu. Abimanyu nggak bisa ngomong sekarang, Abimanyu yang ngurusin itu dana haji itu kan. Katanya sih boleh karena sudah dititipkan pemerintah, dikuasai pemerintah, boleh untuk membangun pelabuhan, boleh untuk membangun bandara, boleh untuk membangun jalan, kata Kiai Ma'ruf Amin. Lah harusnya kan untuk membangun masjid, membangun ini apa namanya, hotel untuk jamaah kita sendiri, tapi nggak terjadi. Dan Menteri Agama sekarang Yakut itu nggak punya visi ke depan yang jauh, membuat hotel gitu. Ya gimana bikin hotel untuk jamaah haji Indonesia, duit ora ono katanya begitu, uangnya nggak ada. Apalagi Menteri Agama kita sangat politis ya, karena dia dari Banser ya. Melihat orang itu yang beda pendapat tuh kayaknya gimana gitu ya. Benci bener sama apa, Front Pembela Islam, benci betul sama HTI, padahal sama-sama orang Islam ya. Menteri Agama itu ya jangan begitu, boro-boro kan habis waktunya untuk memikirkan yang hal-hal yang negatif gitu, udah nggak sempat lagi bikin satu ungkapan atau apa visi besar membangun hotel wakaf gitu di Mekah, sehingga kos naik haji itu bisa turun ya, karena memotong apa biaya hotel itu tadi yang kita selama ini nyewa dari orang-orang Arab yang punya losmen atau penginapan atau hotel di sana kan habis dari situ untuk itu sebagian yang. Nah rupanya CEO AMI ini cukup cerdas ya, Muhammadiyah yang bikin loh, malah Muhammadiyah yang bikin hotel itu, hotel wakaf ya. Itu satu kabar yang patut dipujikan ya. Dan justru Ustadz Azam Mujahid Izul Haq itu mendoakan semoga panjenengan itu maksudnya orang-orang yang membunuh Muhammadiyah itu loh, si siapa namanya, Andi Pangerang Hasanuddin dan yang temennya itu siapa namanya, yang memilih Facebook, Thomas Jamaluddin itu moga-moga didoakan supaya panjang umur dan bisa menikmati hotel wakaf karya Perserikatan Muhammadiyah yang mereka benci dalam tanda petik itu, karena beda pendapat dengan ilmuwan ya. Mereka sebagai ilmuwan istana kita, kira-kira begitu ya. Ya kalau punya perbedaan pendapat, punya pikiran-pikiran yang berbeda, punya pandangan berbeda dengan pendekatan saintifik yang diakui bersama, ya jangan terus saling menegasikan ingin membunuh orang lain. Perbedaan jangan sampai menegasikan, jangan sampai menghilangkan nyawa orang lain meskipun dalam bentuk kata-kata dan pikiran ya kan. Itulah kekeliruan yang dilakukan oleh siapa? Oleh peneliti-peneliti BRIN itu, sehingga masyarakat marah, terutama warga Muhammadiyah. Tapi tampaknya Muhammadiyah ini memang sangat progresif ya. Dia punya sekolah Islam di 5 benua. Sekolah Islam Muhammadiyah di 5 benua. Di Australia, di Amerika, di Eropa, di Asia, di Afrika. Dan sekarang dia mau membangun satu hotel wakaf di Mekah. Yang seharusnya hotel wakaf di Mekah itu adalah tugas dari pemerintah, Menteri Agama harusnya. Tapi justru Muhammadiyah ya yang memiliki semangat berkemajuan itu berhasil ya mengatasi debat yang kontraproduktif ya, yang masih mempersoalkan ru'yat penghitungan ru'yat dan hisab itu. Dan diberikan satu aroma kesombongan intelektual dari peneliti dari BRIN ya. Kita sayangkan, tapi alhamdulillah ya Ustadz Azam Mujahid Izul Haq itu melakukan terobosan ya melalui Perserikatan Muhammadiyah, yaitu membangun hotel wakaf ya. Dulu katanya di zaman Kiai Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari yang sama-sama belajar di Mekah, punya satu guru yang sama kan, itu mereka tinggal di gedung wakaf Mataram katanya di depan Masjidil Haram. Dan tampaknya kesuksesan
wakaf atau semacam student center itu akan diulangi ya, kesuksesan sejarah yang bisa melahirkan ulama-ulama besar sekali Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari itu ya. Yang dua-duanya kemudian membangun perguruan organisasi Nahdlatul Ulama yang sangat besar dan juga Persyarikatan Muhammadiyah yang sangat besar itu. Berkat mereka belajar ya, di sebuah student center yang disebut Gedong Wakaf Mataram, dan tampaknya COE AMI yaitu Ustadz Azam Mujahid Izul Haq ya, dengan mengatasnamakan Persyarikatan Muhammadiyah tentu akan membangun semacam student center ya, sebagai wakaf ya, baitul istilahnya, baitul wakaf lil Indonesiin katanya, Indonesiin. Ya kita doakan ya pikiran-pikiran yang mencerahkan ini ya, yang bisa keluar dari narasi-narasi negatif yang dikembangkan oleh BRIN itu, justru itu yang kita perlukan ya dalam membangun Indonesia ke depan yang sangat modern dan berkemajuan. Kira-kira gitu kalau istilah dari orang-orang dari Muhammadiyah ya. Ya itu kabar baiknya. Hari ini nggak bicara politik, tapi saya bicara politik yang sangat mencerahkan. Politik dalam perspektif sosiolog Amerika yang terkenal yaitu Talcott Parsons. Politik kata Talcott Parsons adalah kehendak-kehendak untuk mencapai hal-hal yang lebih baik, dan politik tidak selalu diekspresikan dengan demonstrasi di jalan-jalan, tapi politik adalah satu keinginan untuk mencapai hal-hal yang jauh lebih baik dari hari ini. Itulah dari satu perspektif dari Talcott Parsons. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hijur, tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.